kajian Balaghatul Quran. Rujukan paling utama yang kita pakai adalah Balaghatul Qurannya Syekh Fadl Sholeh As-Samirai, tetapi juga dengan yang lain. Tapi kali ini kita masih di pengantar kepada Balaghatul Quran. Ya. Oke. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, tentu saja tidak bisa tidak kita harus memahami bahasa Arab. Dan alat bantu di dalam bahasa Arab, setidaknya kita mengenal 3 bagian yang paling penting. 1 nahwu, 2 shorof, 3 balaghah. Nahwu dan shorof sebenarnya sifatnya seperti sains. Dia benar dan salah. Konstruksinya persis seperti engineering. Kalau begini harus begini, rumusannya seperti sains sebenarnya, nahwu dan shorof. Karena itu biasanya orang yang cerdas nahwunya, biasanya logikanya masih kuat. Dan cocok untuk mengambil jurusan-jurusan IPA sebenarnya. Karena nahwu shorof itu sangat rasional, sangat logik, dan seterusnya. Ya. Karena logik, karena dia lebih dekat ke sains, maka sifatnya kaku. Dan kalau Anda gunakan itu sebagai sebuah ungkapan pembicaraan, maka susah kita untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat artistik, bersifat indah. Karena keindahan itu makomnya tidak pada sains. Ya. Karena itu misalnya jurusan arsitektur itu masuk IPA atau masuk IPS. Nah itu dulu menjadi debat. Kenapa? Karena dia yang tekanannya pada mananya, pada unsur artnya atau pada unsur matematiknya misalnya. Karena kalau bicara tentang art itu sudah bukan lagi wilayahnya rasio, tapi wilayah perasaan Anda, wilayah psikologi Anda. Nah, setiap bahasa itu mengandungi 2 hal itu. 1 yang bersifat intelektual, yang kedua yang bersifat psikologis spiritual. Yang bersifat intelektual itu nahwu sama shorof. Karena itu kalau kamu belajar nahwu pasti di otaknya sudah lihat ini jadi apa ini ya, bacaannya A apa I ya, dan semua gitu, kayak kita masuk rumus saja, persis seperti sains. Begitu juga kalau kita bicara shorof, kita mikirnya juga seperti engineer. Ini derivasinya dari apa ya, kata root word-nya apa ya, dibentukannya kayak apa ya, begitu. Dia scientific approach sebenarnya, oke? Dan garing, kalau scientific approach itu, apa maksudnya? Kering kita dapatnya nanti. Karena itu, ada unsur yang lain dari bahasa itu, namanya balaghah, retorika, ya, retorik. Balaghah wilayahnya bukan lagi wilayah sains, tapi dia wilayah art. Karena itu sebenarnya balaghah itu jauh lebih mudah sebenarnya, karena dia merupakan wilayah art. Ya, tidak ada rumus di sana, rumusnya tidak terlalu rumit, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan pesan artistiknya itu, gitu. Kalau Anda nonton sebuah lukisan, itu kan tidak penting Anda tahu warna ini campuran antara cat apa dengan cat apa, hijau dicampur dengan ini, tambah hilang keindahannya. Ya. Kalau Anda berdiri di depan sebuah lukisan, ada pelukisnya di situ, dan Anda menikmati keindahannya, sementara kemudian pelukisnya bilang, ini ukuran kainnya sekian kali sekian, dengan ketebalan gini-gini, itu semuanya sains. Anda akan kehilangan menikmati beauty-nya lukisan tersebut. Sama dengan balaghah. Balaghah itu tidak diarahkan untuk kita melihat structure of the text, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita ini diharapkan untuk dapat menikmati bahasa itu. Dan kena psikologi kita itu, kena rohani kita itu maunya. Poinnya itu di situ. Dan kita kemudian terkagum-kagum. Wow, indahnya, kayak begitu. Itu wilayahnya di wilayah balaghah, di wilayah balaghah. Dan kalau kita tidak ke sana, maka kita tidak mendapatkan apa yang dimaui dari pembicara ya, tersebut. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Nah, kajian kita ini tidak sedang membahas ilmu balaghah sebagaimana di BSA atau PBA. Enggak, bukan itu poin kita. Poin kita adalah melihat balaghah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan kemudian coba kita apresiasi.
Tentu saja ini tidak terlalu mendalam, tapi harapannya kajian kita ini memantik sampean semuanya untuk menggunakan ilmu balaghah itu di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Karena biasanya yang dikeluhkan banyak mahasiswa adalah dia tidak bisa menggunakan ilmu alat itu ketika digunakan untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Sudah memahami nahwu tapi begitu berhadapan dengan Al-Qur'an, dipakai untuk apa nahwunya ini untuk kemudian ya dalam mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya, itu yang missing biasanya di dalam kita memahami nahwu, sharaf ataupun balaghah. Oke. Yang pertama kita melihat maknanya dulu, apa balaghah itu ya. Balaghah kalau dalam bahasa Jawa biasanya diartikan tumeko, harus tumeko balaghah. Sampai, to reach something, to reach someone, itu namanya balaghah. Karena itu kalau Anda reaching your puberty, kalau Anda sudah sampai di masa baligh, yakni Anda ihtilam, mimpi dengan bidadari, ya misalnya, terus you punya wet dream, namanya baligh. Kenapa? Karena you sudah reaching puberty. Jadi, maka sebenarnya kalau Anda mengungkapkan sesuatu dan Anda kepingin ungkapan Anda itu, pernyataan Anda sampai kepada audien, namanya balaghah. Ada banyak ungkapan yang tidak sampai. Audien tidak paham. Apa ya? Kenapa ya? Entah karena konstruksinya yang salah, entah salah dipahami, dan segala macamnya. Balaghah memastikan bahwa satu ungkapan itu bisa passing through, bisa sampai ke orang tersebut. Itu poinnya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa kekinian, balaghah itu saya mau lepas dari kayak pesantrennya karena biar masuk di otak anak-anak yang modern ya. Balaghah itu sebenarnya studi communication psychology. Kita ini mempelajari psikologi komunikasi. Nah, itu yang menarik nanti. Jadi bagaimana nanti ilmu balaghah yang kita pahami itu hidup di dalam kita memahami penafsiran. Ya. Oke, jadi kalau ada balaghah, sebenarnya yang harus kita tangkap pertama adalah intended effect-nya. Jadi misalnya saya mau ngomong misalnya, saya sungguh mencintaimu, misalnya ungkapan yang saya ungkapkan. Saya ini kalau saya kalau dalam balaghah, yang saya harapkan adalah ada efek dari kalimat yang saya ucapkan itu. Dan nanti kalau kita mendapati kalimat-kalimat yang masuk ke dalam bagian dari ilmu balaghah, maka yang harus kita cari adalah efeknya apa ya, yang diinginkan dari model pembicaraan kayak begini. Itu yang nanti sangat bermanfaat kalau kita meletakkan di dalam tafsir. Itu maksudnya. Jadi harus sensitif kita dan dipikir, direnungin, kenapa ya begini ya, dan apa poinnya ya, kayak begitu. Ya, itu namanya balaghah. Sekarang kita lihat penggunaannya kata balaghah di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya, Quran menyatakan, misalnya, ini penting karena nanti kalau kita sensitif terhadap hal-hal yang begitu, kita akan tidak membaca ayat itu dari sekedar nahwu sharaf. Tapi kita melihat psikologinya. Saya kasih contoh misalnya di sini surat At-Thalaq, ya. Ayat yang umum, ya, menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita lihat dalam terjemahan kata yarzuqu, kata yaj'alu, kata yattaqi itu dalam bentuk fi'il mudhari', kalimat biasa atau dengan bentuk kalimat syarat, nggak ada bedanya. Dan tes kita, perasaan kita kalau kita memahami, nanti beda, sama saja. Yarzuku menganugerahkan atau memberikan karunia berupa rezeki. Tapi kalau kita lihat tulisannya berbeda di situ. Bukan yaj'alu tapi yaj'al. Ya, bukan yarzuquhu tapi yarzuqhu.
Nah, mestinya kita memahaminya berbeda dong. Quran tidak menggunakan kata yarzuquhu, tapi yarzukhu. Loh, dikasih yarzukhu, yaj'al. Nah, karena maunya ini, kalimat ini konstruksinya berupa kalimat syarat. Ya, conditional sentence. Kalau conditional sentence itu yang harus masuk di otak kita, kalimatnya ini hypothetical namanya. Hipotetis. Saya yakin sampean paham dengan kalimat syarat, tapi kadang-kadang nggak masuk di otak sehingga nggak melahirkan pemahaman. Ya, maksud saya gini, kalimat hipotetis itu sama seperti kayak Anda bikin kalimat hipotetis. Hipotetis itu pasti terjadi atau enggak? Enggak lah. Ya, tergantung HO-nya, HI-nya, kayak seperti itu ya. Tergantung nanti. Jika tidak dipenuhi syarat, tidak terjadi. Ya, maka kalau kita mendapatkan kalimat yang bersyarat, kalau Anda berpikir tentang, maunya Allah ini, oke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalimat ini kalimat hipotetikal. Kalau karena hipotetikal, maka impact-nya apa ini? Impact-nya adalah yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar, way out. Yang kedua, yang pertama dikasih way out, yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki yang tidak disangka-sangka, unintended provision atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Syaratnya adalah wa may yattaqi. Kalau dia punya consciousness kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hipotesanya adalah kalau Anda punya consciousness kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda dapat dua ini. Kalau Anda sudah berdoa, tapi kalau Anda sudah melakukan apapun, tapi kok tidak dapat dua, berarti yang missing adalah consciousness-nya kepada Allah SWT. Allah itu mau bicara dalam pengertian, itu berbeda dengan kalimat informasi. Kan itu kalimat hipotetis. Kalau Anda merenungi kalimat itu sebagai kalimat hipotetis, Anda masuk kepada balaghahnya Al-Quranul Karim. Itu poinnya. Nah, kita itu mau menikmati Quran itu begitu. Jadi dia bisa terasa keindahannya di dalam diri kita. Ayat ini menarik, ayat ini. Ayat ini kata mufassir itu menarik ya. Fadzakar aktsarul mufassirin, jadi ceritanya ayat ini turun kepada orang namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i ini punya anak. Anaknya ditawan oleh musuh. Ya. Asarul adu ibnan lahu. Setelah tertawan anaknya, dia lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya melaporkan anaknya yang sedang ditawan oleh musuh, tapi dia juga melaporkan kemiskinannya. Dia miskin, anaknya ditawan. Ya. Dan Rasulullah SAW kemudian menyatakan, ittaqillah wasbir wa akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama, takwalah kepada Allah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, banyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Fafa'ala rajul, Auf bin Malik al-Asja'i melakukan hal tersebut. Menarik kejadiannya, ada banyak riwayat ya. Kalau dalam riwayat ini, kalau dalam riwayat yang lengkap, anaknya itu diikat begini, diikat sama kayu. Ya. Jadi dia tidak bisa bergerak. Makanya sumpah ayahnya, kenapa? Karena sudah miskin keluarganya, anaknya ditawan musuh, dikerangkeng, nggak ada peluang untuk dapat way out, nggak ada makhraja, ya, nggak ada makhrajnya, khuruj, keluar, makhraj, dia bisa keluar, nggak ada way outnya. Waduh, ini gimana caranya? Ternyata ininya ini keropos, kayunya ini, dan tumbang kayunya, sehingga dia bisa lari. Semua musuh yang mengelitarinya itu tidak sedang concern kepada dia. Maka dia melihat unta, ada satu riwayat yang ini melihat ada yang menyatakan kambing, ada satu riwayat menyatakan unta, dia naik untanya. Unta di situ itu banyak miliknya musuhnya ini. Jadi begitu dia naik unta, dia melihat unta yang lain, ayo, untanya ikut semuanya. Jadi terus dia melaju kencang pulang lagi ke rumah ayahnya bersama nggak tahu berapa unta. Kalau di sini ghanam, kalau di sini syat, ya. Kalau sini kambing lihat ini. Berapa? 4,000. Masya Allah, bayangin. Berapa itu, ya?
Masya Allah, 4.000 rek. 4.000 kambing. Ya. Kalau yang dalam riwayat kambing. Yang satu, kalau yang kambing diajak sama dia, ikut semuanya ini kambingnya. Dan dia pulang, bapaknya itu begini. Ya, dari Rasulullah SAW, dia waktu sudah miskin, anaknya nggak ada, ketahuan musuh, dan dia cuma disuruh takwa, sabar, sama banyak baca, sama memperbanyak bacaan. La haul wala quwwata illa billah. Dia lakuin itu di rumahnya, tiba-tiba muncul anaknya dengan bawa 4.000 kambing, bayangin. 4.000 kambing. Kalau riwayat yang lain dengan membawa sekian banyak unta. Terus bingung bapaknya ini, terus diapakan ini nak? Kata anaknya, terus siapa ini ya? Tunggu di sini kamu. Dia pergi ke Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terus gimana dengan si kambing ini dan master camel ini? Ya. Apa yang kami lakukan kepada mereka? Kata Rasulullah, terserah kamu dah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu makhraja yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pada konteks Nabi lihat, ya. Jadi makhrajanya apa? Keluar dari tawanan musuh. Padahal sudah tidak mungkin, dia di-crucify, itu tidak punya kekuatan. Satu, dikasih way out sama Allah. Dikasih yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki yang sama sekali tidak ada dalam perhitungan dia. 4.000 unta, 4.000 kambing, ya. Syad, ya. 4.000 kambing, Masya Allah, ya. Itu, kenapa dia mendapatkan itu? Kenapa dia mendapatkan itu? Karena dia memenuhi syarat tadi. Memenuhi sesuai hipotesanya dia penuhin. Apa syaratnya? Wa may yattaqi. Dia bertakwa sama Allah. Salah satu wujud ketakwaan adalah sabar menghadapi ujian, cobaan dari Allah, dan dia kembalikan semuanya kepada Allah. Karena ujung ayatnya nanti wa may yattaqillah fa huwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, ayat selanjutnya. Karena itu kemudian Allah penuhin itu. Menarik kalau kita bayangkan. Ini satu. Nah, kayak Anda kemudian kalau mencoba memaknai itu dari aspek hipotetisnya, namanya Anda masuk ke dalam ranah balaghah. Itu maksudnya. Tidak sekedar melihat dari aspek nahwu sharafnya. Oke? Itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat penggunaan kata balagh yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Di surat Yasin, ya. Wa ma 'alaina, dan apa terwelu kelinci. Nah. Ya. Di dalam kesetiaanmu. Maksudnya playboy ya. Playboy jam kampak ya. Oke. Kamu seperti monyet, katakanlah ya. Kamu seperti monyet. Oke. Musyabbah mana? Kamu. Musabbabih monyet. Oke. Seperti adatnya. Oke. Di dalam apa kamu dipersamakan dengan monyet? Dalam usaha karepmu, dalam apa? Dalam, kalau di Quran monyet berarti dalam ketidaktaatan kepada Allah SWT, kerakusannya terhadap dunia. Kan kalau di Al-Quran, ya monyet sebagaimana kajian dulu kita tentang Bani Israel juga, ya. Lihat kesalahannya kesalahan kolektif. Hatta pelanggaran Yaumus Sabt di dalam Al-Quranul Karim yang kunu kirodatan khosyiin, bicara individu kolektif ya. Itu nanti dipikir ya. Tapi Ustaz, oke Mas, sekarang saya ngerti Ustaz, saya ini harus punya tujuan berarti hidup ini. Tidak hanya mikirin saya sendiri, enggak. Saya ingin kontribusi buat masyarakat nanti. Good. Terus saya kemana Ustaz? Ya apa jawabannya? Terus saya mau ngapain Ustaz? Gini Re, setiap kita ini punya keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama di antara kalian itu. Ono sing pinter ngecat, ono sing pinter ngelabur, waduh ya. Ada ya. Kamu kerja di mana? Singapura. Wah, tukang ngapur gitu. Satunya di mana? Perbankan. Maksudnya tukang itu bangunan. Pagi-pagi ya, Assalamualaikum. Dan kerja di mana? Perbankan.
bangunan maksudnya. Yang satu Singapura. Masya Allah. Oke. Tidak luwe ya. Oke. Enggak Ustaz. Kalau sama Quran sudah kenyang kan. Oke, maksudnya jadi untuk mudah mengingat. Jadi alatnya itu harus ada orangnya, ada persamaannya, jadi ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada alatnya, terus di dalam apa kamu dipersamakannya. Namanya wajhus syibah. Ya. Wajahnya apa? Oke. Sekarang kita ke wajhus syibhinya apa? Adatnya bisa macam-macam, bisa ka'anna, gitu-gitu itulah, ya, kama, dan segala macamnya. Oke. Kita lihat poinnya nanti yang di Quran saja ya. Yang pertama, kalau empat-empatnya ada, ya, musyabbahnya ada, musyabbahnya ada, adatnya ada, terus wajahnya ada, disebut dengan mursal mufassal, ya, mursal mufassal. Mursalnya dilepaskan, semuanya ada, dan semuanya sudah di spell out, ya, mufassal, diperinci sudah. Oke, jadi kalau ada empat-empatnya, namanya mursal mufassal. Oke, mursal itu kalau ada adatnya, intinya. Nanti kalau ada adatnya, ada sepertinya, namanya mursal. Disebut mufassal kalau ada wajahnya. Kenapa kok cuma dua? Karena musyabbah bih pasti harus ada. Kalau tidak ada, ya apa buatnya? Tidak bisa lah, monyet. Siapa sih monyet? Nah, tidak bisa lah. Kalau kamu bikin perumpamaan, mesti harus ada orang sama yang diumpamakan. Karena itu, namanya tasbih itu hanya ngikutin tengah-tengahnya, sepertinya, atau dalam hal apanya, wajahnya. Itu maksudnya. Kalau ini disebut namanya mursal, kalau yang wajahnya disebut namanya mufassal. Oke, itu dok berarti. Berarti kalau saya nyebut misalnya, tebak, mursal mujmal. Ada apa berarti? Yang ada berarti apa? Mursal mujmal. Ada adat, ada sepertinya, tapi tidak dikasih wajahnya. Wajah syibihnya tidak. Dibikin mujmal, dibikin concise. Dibikin mujmal, tidak dimufassal. Tidak diperinci, dia concise-kan. Oke? Istilahnya. Ustaz, ngapain sih ngapalin gitu itu? Enggak ada pentingnya. Penting kalau untuk baca tafsir. Nanti ulama-ulama tafsir itu ngomongnya pakai istilah teknis gini ini. Hadhihi mursalun. Kamu tidak tahu ini mursalun berarti orang yang mursal ini. Nah, ini bicara balaghah dia gitu. Poinnya itu begitu. Poinnya tujuannya bukan untuk ujian UTS enggak. Poinnya nanti kalau kamu baca tafsir ketemu kalimat-kalimat kayak gini ini, mursalun mujmal. Nah, kamu ngeh maksudnya. Tapi kalau enggak, kamu buka kamus terus mursalun. Yang diutus. Apa maksudnya? Nah, ketemu kamu. Itu maksudnya. Ya. Karena ini istilah teknis hanya untuk sekedar diketahui. Ya. Tidak penting untuk diketahui benar-benar sebenarnya. Cuman untuk kebutuhan kita membaca. Itu aja pentingnya. Ya. Yang ketiga, mu'akkad mufassal. Berarti apa kira-kira? Mu'akkad mufassal. Mufassal berarti wajahnya disebut. Mu'akkad berarti dari disebut adatnya. Kalau adatnya dibuang berarti diapain? Semakin dikukuhkan, semakin dikuatkan, karena itu disebut mu'akkad. Keren orang Arab itu. Kamu seperti monyet, sama kamu monyet. Lebih kuat mana? Kamu monyet, karena itu disebut dengan mu'akkad. Gitu. Mu'akkad, mufassal. Gampang sebenarnya ngapalkannya. Ya, saat ini. Seminggu lalu lupa kamu. Apa kemarin? Mu'akkad mufassal. Oke. Kalau semuanya dibuang, enggak pakai wajah, enggak pakai adat, ya, adatnya enggak pakai, namanya baligh. Namanya baligh. Justru yang lebih keren lagi, namanya baligh. Untuk yang mursal, mufassal, mursal, mujmal, mu'akkad, mufassal, enggak akan saya contoh lah, terlalu gampang itu ya. Nanti kita masuk saja ke yang baligh, ya. Kita ambil contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di modul ya, yang apa adanya itu apa dikono contohnya yang baligh ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira
Siapa yang diperumpamakan dengan sirajan munirah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya ayuhan nabi. Tapi kan tidak ada di sini kasirajan, tidak ada sirajan munironnya dari aspek apa, nggak ada. Namanya ini tasbih baligh. Ya, lah ini maksudnya berarti kita harus mikir ya, karena kalau prinsipnya kalau wajah itu dibuang, berarti you harus ngembangin sendiri. Nah, itu indahnya karena kalau dibatasi berarti kurang indah ya loh. Karena pikirkan tadi, kalau bayan apa yang harus kamu gunakan? Visualisasi, imajinasi. Yang kamu harus bayangin otakmu. Oke, matahari itu gimana ya? Ngono mikire kudu. Ndak butuh nakmu, ndak butuh soros. Butuhnya imajinasimu. Kalau mikir kayak begini nih. Oke, sekarang kamu pikirin siraj. Sirajam munira. Ya, lightning lamp, lampu yang bercahaya. Maksudnya apa? Sirajam munira itu asyamsu. Maksudnya asyamsu adalah adiknya Ji Samsu yang dah. Asyamsu adalah ya matahari. Kayak Imron tadi malam kultub ya. Alhamdulillah kita semua makna visualisasi itu tepat nanti. Terus kamu pikirin gandengin sama Nabi. Kamu akan jadi mufassir yang keren ya kalau itu. Wong jelas nonya wong jadi enak. Oh, kenapa dia bisa menjelaskan gitu? Karena dia gunain balaghah. Kan kena hatimu. Coba kalau kamu ngatian sirajan munira, lampu yang bersinar. Mari wes. Ya toh? Enggak bisa kemana. Tapi kalau kamu gunain balaghahnya, kena di hati kita. Misalnya, kalau kamu lihat matahari, butuh lampu yang lain? Enggak butuh. Aghnas soba anil misbah, kata orang bule, kata orang Arab ya. Kalau matahari sudah keluar, lampu tidak berguna lagi. Kalau ada Nabi Muhammad, any guidance, apa saja petunjuk, sebenarnya tidak butuh lagi. Karena dia matahari, dia tidak butuh lampu-lampu yang lain. Sosiologi Ustaz, nggak butuh. Dia butuh hanya untuk kita memahami, tapi semuanya harus di bawah matahari. Itu maksudnya. Dan kita ini nanti digambarkan oleh Al-Quran, you bukan matahari. Kenapa? Karena kamu udah bersinar. Kita ini hanya mendapatkan sinar. Karena itu, gambaran Nabi, para sahabat seperti apa? Bintang kan ujung. Ya toh? Seperti bulan. Kenapa? Karena dia dapat sinar. Dia tidak bersinar sendiri, tidak munir dia. Ya. Masya Allah, indahnya ya. Dan perhatikan bulan. Umat kita ini, umat Islam itu seperti rembulan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila fin nahar ila akhiri terus. Kalau kamu perhatikan atau bulan itu mulai dari hilal terus bulan sabit dulu ya. Terus naik tanggal 15 jadi apa dia? Jadi purnama. Kenapa dia jadi purnama? Ya, karena ini posisinya bulan itu. Ya, kalau dia banyak mendapatkan sinaran dari mataharinya, dia jadi purnama. Kalau dia sedikit dapat sinaran matahari, dia jadi hilal. Maka kalau kelihatan purnama itu, kalau semakin kelihatan lengkap, dia bisa menyinari lebih banyak lagi. Terutama dalam gelap gulita. Orang melihat sebagai keindahan, dapat penerangan, jadi guidance. Kita ini maunya umat Islam nanti juga seperti bulan. Terutama kapan dibutuhkan? Di kegelapan malam. Seketika tidak ada lagi matahari. Karena mataharinya sudah diwafatkan oleh Allah SWT. Zaman kita ini sudah gelap. Dan kita ini rembulannya. Pertanyaannya sebenarnya, Anda hilal atau purnama? Itu poinnya, Rek. Itu poinnya yang harus kita nangis itu. Sahabat Nabi menampilkan purnama. Kayak itu Nabi menyatakan, come to Madinah. Kalau ingin tahu Islam, ke Madinah. Lihat itu, terkagum-kagum orang. Melihat individu, melihat kelompok, Masya Allah. Perhatikan, orang datang ke Madinah, masuk Islam. Nonton gimana orang berdagang, jujurnya.
pada tingkat individu, pada tingkat kolektif. Kenapa? Purnama. Ya, sekarang kalau ingin lihat Islam datang ke Indonesia. Hilal, enggak ngetok ini bulan. Berkelahi kita, berkelahi karena enggak nampak, semuanya gelap. Dan apalagi kita bicara umat. Allah itu menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sirajam munira. Satu, kamu jadi Masya Allah, indah sekali. Ya dah? Kau tidak sampai muni indah keterlaluan hatimu. Ya dah? Kamu kalau mikir, ya Allah, Nabi diungkapkan dengan gambaran sirajam munira. Itu baru satu. Ini kita berimajinasi cuma satu, Mas. Ya. Kita lihat nih, Masya Allah. Setiap ada matahari, tidak butuh lampu yang lain. Hatta umamu, kok pateni lampu nih. Masya Allah. Itu berarti butuhnya orang. Siapa yang butuh akan matahari? Semuanya. Manusia semuanya butuh matahari. Untuk apa? Untuk hidup. Ruhmu akan hidup. Hatimu akan hidup kalau tersinar matahari. Kalau kita tidak dapat sinar matahari, the dead, kamu zombie. Zombie sebenarnya. Benar. Orang itu zombie sebenarnya. Karena hatinya mati. Tidak ada sinar mataharinya. Menarik. Apa salah saya kayak begini? Tetap benar. Kenapa? Badai, Ustaz. Itu namanya balir. Boleh Anda begitu. Karena Anda menggunakan balagh untuk memahaminya. Nggak salah begitu itu. Tetap benar. Asalkan sesuai ya. Cara Anda berimajinasi sesuai. Oh, nggak mau matahari. Matahari itu Ustaz. Banyak baju. Iku ngono deh matok. Keliru awakmu. Asalkan itu tetap benar ya. Sekarang bayangin tuh sifat matahari memberi kehidupan, cahaya lain yang tidak dibutuhkan lagi, dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Itu fungsi dari matahari. Yang terakhir lagi, fungsi matahari. Kamu memejamkan mata atau berjalan di malam hari ke Batu, tempatnya apa yang ini loh. Para layang, ya, para layang. Hah? Bener ya? Para layang, oke. Parah layang. Para layang, oke. Kemudian gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Kamu nampak indah, Rek. Indah, wedi kamu, takut, ya toh? Yang muncul semua gambaran semua yang negatif. Jin, gondorwo, tuyul, kolor hijau, abang, lorek, dan segala macam lah, ya. Takut kamu naik. Terus makin takut. Makin naik kamu takut. Dan kamu menjadi mata dan kusuk elah. Kamu malas, sitanya tidak ada. Beauty disappear. Oke? Keindahan menjadi hilang kalau tidak ada cahaya. Ono wong wedok telu, wayu-wayu iki, tapi peteng gedet, mbok graya itu ngene. Kamu bisa terkagum-kagum sama dia? Enggak. Enggak. Kapan? Langsung lampu itu ting. Masya Allah. Mahasyalillah. Hasyalillah. Ya, misalnya. Misalkan kamu kagum. Jadi secara hakikat, apa yang membuat segala sesuatu menjadi indah? Begitu kamu naik di sore hari ke para layang, kamu duduk di situ. Wow. Oh my God. That's beautiful. Mengenal? Ya. Kapan kamu menyatakan indah? Karena ada cahaya yang membuat hidupmu indah, yang membuat apapun indah itu karena disinari oleh cahayanya Rasulullah SAW, oleh cahaya agama ini. Itu poinnya. Indah. Jadi terus ya Allah, kamu sengerenung gak mari-mari kon, dan kamu jatuh cinta dengan kalimat itu kemudian sirajam munira. Dua anak, terus kamu beri nama Muhammad Sirajam Munira. Itu, nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Kok jenengan Sirajam Munira mau jatuh inspirasi? Ini namanya tasbih balir. Anak saya berharap semoga nanti dia menjadi matahari Ustaz. Wah, keren nih gue. Ya, daripada nafrel. Oh, artinya embo. Koe kurungune tok keren, nafrel. Oh, orang sekarang gitu, yang penting kerumunya keren. Ya ampun, sudah banyak itu.
Namanya siapa? Nggak tahu, Zat. Sopo lah, macam-macam. Wes antik jenenge. Ya. Masya Allah ya. Haris, apa artinya Haris? Joko penjara. Mahrus, sing dilebokno penjara. Enggak, bukan itu. Terus. Aduh, ya Allah, oke. Senang Rek sebenarnya ya. Jadi itu poinnya. Kenapa saya tertarik kita mengkaji Balaghatul Quran, karena maunya itu. Jadi gimana sampean bisa sensitif kemudian kepada Al-Qur'anul Karim. Tentu tidak cukup kita ngaji kok gini. Nanti kamu beli balaghah, belajar sendiri, direnungin dan segala macam, gunain itu sebagai tool. Memang tidak mudah, terutama buku yang sangat baik. Saya berharap nanti itu dikaji. Balaghatul Qur'annya Fadil Shaleh Samirai, excellent. Dan itu yang harus dikaji untuk memantik Anda ini. Saya dulu juga tidak tahu, di pesantren saya juga belajar balaghah, tapi tidak pernah diajarin manfaatnya. Ya wis, erot tok tasbih lebihan tahu. Tapi kenapa kok tidak diajari gitu ya dulu ya? Mestinya gitu memang. Mestinya diarahkan terus kita tahu bedanya. Dari dulu kan sampai tidak ngerti. Syarat menjadi mufassir harus ngerti balaghah. Tapi terus gayo kan gitu maunya. Kamu sekarang jadi paham toh kenapa orang ulama dulu itu mensyaratkan orang itu harus jadi mufassir, orang jadi mufassir harus ngerti balaghah. Lah kalau enggak ngerti gini bisa jadi mufassir yang baik? Ya enggak bisa lah, ya dah. Karena kamu enggak bisa berimajinasi. Sebenarnya bisa, cuman harus diarahkan kepada bagaimana kita berimajinasi. Oke. Satu lagi sekarang. Wes asar ya. Satu lagi los. Oke. Tasbih tamsil. Oke. Ini contohnya di dalam Al-Quran adalah begini. Tasbih yang wajah syibahnya boleh jadi lebih dari satu. Buahnya. Wajah syibahnya. Dalam hal apanya itu banyak. Oke. Bayangin seperti kamu seperti monyet. Dalam hal apa? Bulumu akeh. Apa lah? Kerakusanmu, ke apa sajalah kamu bisa ambil poin-poinnya. Ya, namanya tasbih tamsil. Kita ambil contohnya di surat An-Nur. Ya. Oh, dulu kita sudah pernah bahas ini ya. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, amal mereka kata Al-Quran kasarobin. Lihat, apa yang Anda butuhkan sekali lagi kalau ketemu bayan, imajinasi, visualisasi. Itu tujuannya. Ojo moco ayat ini pakai rasio, pakai saikemu, pakai imajinasimu, khoyalmu, pakai itu. Yang dipakai. Kasarobin. Menarik. Ada sarab, ada syarab. Bunyinya mirip banget. Satu pakai sin, satu pakai shin. Apa bedanya? Yang syarab minuman, air beneran. Kalau yang syarab, air kelihatan doang air, tapi bukan air. Apa itu? Fata Morgana. Oh, Fata Morgana itu yang gue. Fata Morgana. Oh, itu. Ya, Fata Morgana. Ya. Kasarabin. Nanti kita melihat indahnya Allah itu kalau bikin perumpamaannya. Kasarabin kata Allah SWT, biqi'atin di satu tanah yang lapang atau katakanlah di Sahara. Sekarang bayangin kamu, kapan kamu melihat di tanah itu ada air? Kalau lagi panas, ya cahaya. Jangankan di Sahara, di jalan aja kalau kamu naik sepeda motor, di depan seperti ada air, itu namanya sarab. Nanti kamu kalau naik sepeda, naik apa, dan lihat kamu innal ladzina kafaru amalun kasarab. Oh, terus kan sarab biqi'atin terus kayak begitu ya. Oke. Yahsabu dham'anu ma'a. Dan ad-dham'an ya, orang yang kehausan mengira itu sebagai air. Dia kira sebagai air. Ini tamsilnya dibikin oleh Allah SWT. Oke. Hatta idza ja'ahu. Lihat gambarannya.
Karena dia menyangka itu air, akhirnya dia datang ke situ. Begitu dia sudah datang ke situ, apa kata Allah? Lam yajidhu syai'an. Dan dia tidak mendapati anything. Syai'an. Tidak ada sama sekali. Wa wajadallahu indah. Dan dia mendapati Allah di situ. Nah, ya apa sih? Saya tanya sekarang, di mana kamu nemuin Fata Morgana? Di Jalan Suhat, Ustaz. Oke, enggak ada Suhat ya, banyak banyak. Di mana kira-kira? Di mana lah? Jalur Surabaya Malang katanya. Ya. Karena Malang ada saroknya. Oke. Terus kamu melihat ada saroknya. Terus kamu ke situ enggak dapat airnya. Kenapa kok tiba-tiba Allah dan kemudian dia mendapati Allah terus? Berarti Allah itu ada di mana? Di tempatnya Fata Morgana, Ustaz. Nah, maksudnya itu kalau kamu tidak pakai imajinasi. You harus pakai imajinasi. Dia bukan bahasa rasio, itu maksudnya. You harus bisa berimajinasi. Jangan ditafsiri letterlek. Oh, berarti aina Allah? Itu di Sarabin Bikiatin. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya Allah itu kayak bikin mempercepat nanti. Dia tidak dapat, dia sengsara. Nanti ini dramanya di akhirat. Dulu orang ini, sekarang bayangin. Sekarang cara kita melihat. Ada apa? Berarti kalau ada sarab ada apa? Sirojan munira. Oke. Orang ini diguyur dengan peluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bermandikan cahaya lingkungannya itu. Pesantren di sebelahnya, masjid taklim di mana-mana, apa aja segala macam. Oke. Tapi dia kufur. Tetap saja tidak mau menerima dia. Nah, dia terus beramal kufur. Allah menggambarkan terus amalnya. Dan dia merasa dirinya oke. Baik. Ya. Boleh jadi dia sudah merasa oke. Fine dia. Karena dia merasa lingkungannya. Kalau orang dalam kegelapan, dia merasa apa ya? Salah. Dia bertengger enggak, dia merasa oke, terang benderang. You feel good. Tapi Allah menggambarkan nanti, begitu dia melihat seperti ada air, dia dapat tidak ada air. Dia sudah merasa beramal soleh. Dia merasa sudah ikut pengajian. Dia sudah merasa ikut macam-macam sudah. Dia merasa sudah amal soleh. Dan dia merasa sudah oke. Ternyata nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kufur pada Allah SWT. Amalnya tidak ada artinya. Karena dia kufur pada Allah SWT. Kamu kalau lihat orang kufur, banyak kebaikannya itu, Rek. Kalau kamu mau bandingin sodakohnya Bill Gates sama sodakoh siapalah orang soleh di Indonesia lah. Tidak ada apa-apanya sama Bill Gates. Itu miliar dolar sodakohnya dia. Yang kita aja $100 aja nggak mau sodakoh, itu miliar dolar. Ya. Milian itu Bill Gates itu kalau sedekah. Nah, sekarang pikirin itu. Dia udah merasa oke. Dan dia tidak dapat apa-apa. Tapi dia dapatin apa? Dapatin Allah yang dulu dia kufuri. Dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT sekarang. Karena yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih otaknya Allah, yang ngasih semuanya Allah. Dan dia sekarang harus berhadapan dengan Allah SWT. Nah, kalau kamu terus, ini baru saya nyoba imajinasi. Mungkin kamu imajinasinya berbeda lagi. Ya, terus kamu renungin dan kita akan menampilkan keindahannya. Itu situasi yang pertama. Kita lanjutin sedikit ya. Fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sempurnakan hisabnya, balasannya. Dulu tidak begini semuanya, sekarang dia mendapatkan apa yang dia tidak lakukan. Ya, karena dia mengkufuri Allah SWT. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat cepat accountability-nya itu. Masya Allah ya. Menakutkan kita baca ayat ini. Ya, belum selesai. Kata Allah, itu perumpamaan yang pertama. Situasi yang pertama. Berarti ini bisa jadi bicara dengan orang yang banyak. Karena wajah CB-nya macam-macam. Satu, model yang pertama. Amalnya orang kufur. Ya. Yang kedua sekarang. Atau orang itu kufur, tapi gambarannya berbeda sekarang. Au kadhulumatin. Dia seperti dalam lapis-lapis kegelapan, ya. Fi bahrin lujiyyin, berada di laut yang sangat dalam.
Kamu kalau pernah naik ke laut, ya, atau nyilek, itu kalau cahaya matahari itu ternyata punya batas, untuk bisa masuk. Ya. Jadi nanti hangat itu hanya pada space tertentu, nanti karena cahayanya masuk. Nanti setelah berapa, nggak tahu saya, puluh meter atau ratusan meter, tidak masuk lagi cahaya matahari itu. Dan yang menarik, yang paling tidak diketahui di dunia ini, dari hewan-hewan atau apapun, justru yang ada di bawah laut. Itu yang paling kita tidak ketahui dari ilmu pengetahuan. Ada apa saja di bawah laut, itu kita paling tidak tahu, sampai detik hari ini. Karena tidak ada akses cahaya. Itu menakutkan karena itu. Okay? Jadi, ini ada orang yang Allah gambarkan, nggak kena sumber tadi itu. Cahayanya nggak ada. Karena dia apa? Di mana? Bahrin lujiyin. Dasar laut yang dalam. Tidak ada cahaya ini, satu. Allah gambarkan. Terus apa itu? Yakshabu maujun. Ini laut, dia sudah di bawah sini. Lautnya Allah tambahin lagi. Ditutup oleh mauj. Ada gelombang. Wah, di sini tutup gelombang. Ibaratnya kalau ada cahaya bintang, ada gelombang, bisa ke lautnya? Nggak bisa. Ini sengaja Allah menggambarkan dulumat, itu mau loh. Layer upon layer of darkness. Ya. Lipatan kegelapan. Jadi ini laut, tutup lagi gelap. Min fauqihi maujun. Bukan satu. Kini kasih lagi begini lagi. Belum selesai Allah menggambarkan. Lihat. Min fauqihi sahab. Di atasnya lagi mendung. Artinya apa? Cahaya bulan nggak ada. Cahaya bintang nggak ada. Jangankan matahari. Bintang bulan nggak ada. Peteng dedet. Yang tadi gambarannya apa? Penuh dia dengan cahaya di Sahara. Sampai efek dari cahaya itu menimbulkan api. Ada orang yang meskipun dia dalam lingkungan yang soleh, di pinggir masjid, tapi dia tetap kufur. Ya dah, akses semuanya, Allah mudahkan dia untuk menjemput cahayanya. Ceto weleh-weleh, adan krungu kupingnya ini. Hanya ala sholat, tetap tidak sholat. Ya, dan segala macamnya. Ini dua kategori manusia, sama-sama kufur. Tidak ada jaminan Anda di lingkungan yang baik jadi orang baik. Misalnya, itu maksudnya. Yang sini satu. Sekarang ini ada orang yang gelap sama sekali. Sekarang tidak ada lagi akses cahaya dari luar, sama sekali nothing. Tidak ada. Ya. Lihat kata Al-Quran. Dhulumatin ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan. Saking temennya sudah. Allah menggambarkan kalimatnya. Idza akhraja yadahu. Memang kita dituntut untuk memvisualisasikan. Apabila orang ini mengeluarkan tangannya begini. Lam yakat yaroha. Hampir dia tidak melihatnya. Sekarang gunain logikamu, imajinasimu. Kalau dia di bawah laut yang gelap, lautnya ditutup dengan 3 lapis kegelapan lagi. 1, mauj. 2, mauj. 3, sahab. Tidak ada bulan dan bintang. Kira-kira kalau dia ngeluarin tangan, bisa melihat tangannya. Kenapa Quran kok menggunakan kalimat hampir dia tidak melihat? Bukan dia tidak melihat. Tapi ada kata lam yakat yaroha, bukan lam yaroha. Lam yakat yaroha. Kalau hampir tidak melihat, berarti ada kemungkinan untuk bisa melihat. Berarti masih ada cahaya. Karena yang untuk bisa melihat itu tetap harus ada cahaya. Persoalannya, where is the light? Di mana cahayanya? Itu where is the love, ya? Where is the light? Di mana cahayanya? Cahayanya di sini. Allah itu satu sisi, lihat indahnya sekarang, indahnya kalimat ini. You bisa kalau sungguh-sungguh mikirin itu terengah gini kamu, ya Allah. Allah itu melihat. Allah itu ngeletakin 2 cahaya sebagai sayangnya Allah. Satu diletakin di luar dirimu, yang satu diletakin di dalam dirimu. Mestinya cahaya ini, kalau kamu sudah punya bekal cahaya dalam hati, mudah bagimu mengenali cahaya yang ada di luar. Kalau kamu pernah makan rawon di rumahmu, kamu akan mudah untuk mengenal rawon di luar rumahmu. Ya dah. Kamu pernah makan padang di Padang, ya? Kamu juga akan bisa mengerti Padang di kegelapan. Nah, gitu tuh. Wong ini sudah dikasih cahaya Allah.
Kamu udah habis-habis kamu ini kalau kamu imajinasikan. Terus mau pikir, ya Allah, kok indahnya ya Quran ini. Dan kamu bisa nulis skripsi itu tentang itu terus. Ya. Karakter orang yang kamu pakai apa kamu? Pakai pakai ya. Tasbih tamsil. Keren nih gue, ngono maksudnya itu. Indah hasilnya. Sekarang bayangin dikontrasin, dan memang begitu toh. Yang menarik ada orang yang ada di dalam kegelapan, lingkungannya pelacur dan segala macam, dan dia dihafal Quran. Ono enggak udah? Ada, Rek. Ada orang di lingkungan pesantren, dia jadi pelacur. Ada. Karena ada dua cahaya yang Allah simpan itu. Satu ada di sini, yang kedua di luar. Mestinya kalau Anda bisa mengetemukan cahaya di luar dengan cahaya yang ada di dalam, jadinya apa? Nurun ala nur. Light upon light. Meledak awakmu. Keluar terus cahaya itu, kesemburat kemana-mana. Dan kalau Anda bercahaya, pasti Anda akan menyinari lingkungan. Dan orang akan mengambil cahaya darimu. Terutama kapan? Di masa kegelapan. Orang akan datang. Kamu tahu laron itu. Kalau malam, dia datang ke lampu. Sama. Orang akan butuh cahaya itu. Tergantung seberapa luas cahaya. Lek 5 meter, ya 5 meter. Ya kan? Itu yang menarik kamu pikirkan. Lam yakad yaroha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yaj'al lahu nuran, fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak jadikan cahaya, maka dia tidak akan dapat cahaya sama sekali. Ya mesti dia akan in darkness. Sekarang tuh pikirin, ya Allah, indahnya Allah menggambarkan orang yang kufur. Orang kufur itu ada di sini cahayanya, tapi dia tutup. Dia tidak mau. Sekarang Anda mikirin, ya Allah, terus apa the source of light? Oke ya Allah, sekarang tidak ada Nabi Muhammad. Tapi kan sebenarnya Nabi Muhammad itu kalau disederhanakan, siapa beliau itu? Al-Quran yamshi. He's the walking Quran. The walking Quran pass away. Tidak ada. Tapi the Quran itself still there. Dan dia the source of light. Dia sumber cahaya nih, sumber cahaya kita. Dan dia seperti Sahara. Ya, dia seperti cahaya matahari itu pada Sahara. Ya, yang kelihatan. Jangan ketipu yang lain. Kamu jangan cari air yang berupa fata morgana. Cari air beneran. Karena kamu sudah dapat cahaya. Jangan ketipu. Dunia ini tipuan. Ya, mataul ghurur. Ada orang yang sudah cahaya tapi dia keliru. Tidak ketemu air. Meskipun dia sangka air. Dia sangka ini sudah baik. Kehidupan saya sudah keren. Semuanya no. Kita belum punya iman. Itu maksudnya. Tidak habis kamu. Bener. Renung mono terus. Pakai imajinasi. Visualisasikan. Tidak selesai-selesai kita memahaminya. Ya Allah ya. Agama Islam itu seperti syarab. Dia the real water. Akhirat itu real syarab. Dia the real water. Dunia ini sarab. Dia fake water. Dia nggak ada sebenarnya. Dia tipuan. Tapi kalau kamu mengejar itu terus, dan kamu beramal, dan kamu merasa oke, keren, nanti begitu kamu meninggal dunia, you get nothing. Dan sekarang kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. That's beautiful. Tasbih, ya, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di yang pertama ya, tasbih tamtsil ya. Insyaallah kita lanjutkan besok sampai kita masuk ke materi berikutnya, menyelesaikan balaghatul Quran ya. Itu sementara, semoga ada manfaatnya. Dan Allah ya ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.